Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah telah materi pendidikan agama Islam kelas H, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hufron, MSI, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ayu Normalita dengan NIM 2121103 dengan nomor absen 10, jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman bin Wahid, Pekalongan. Saya akan membawakan isi ringkas makalah dengan tema implikasi hukum Islam dengan password berjuang, beramal, bermanfaat. Nah, sebelum memasuki keringkasan, saya akan membawakan sebuah cover lagu dengan judul 5 Hukum Islam. 5 hukum dalam Islam, marilah kita sebutkan. Wajib, haram, makruh, mubah, yang terakhir itu sunnah. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Haram dosa jika dikerjakan, dapat pahala jika ditinggalkan. Makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Mubah dikerjakan tidak dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itulah hukum dalam Islam, marilah kita amalkan. 5 hukum dalam Islam. Yang pertama adalah wajib. Al-wajibu yutaba fa'iluhu imtisalah wa yastahiqqul iqabah tarik. Artinya, sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman atau dosa. Contohnya adalah sholat. Umat Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jika tidak, dia akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah hukum mandub atau sunnah. Adalah hukum yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan. Hukum ini tidak diwajibkan, namun jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah membaca Al-Quran, sholat duha, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah haram. Secara terminologi usul fikih, haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah, diwajibkan untuk ditinggalkan, dan karena jika dilaksanakan, orang tersebut akan diancam dengan disiksa oleh Allah SWT. Hukum haram harus bisa didasarkan pada dalil qat'i. Terdapat pada surat An-Nahl ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalan wa hadza haraman litaftaru 'alallahi al-kadhiba innallaha yaftaruna 'alallahi il-kadhiba la yuflihun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebutkan oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah beruntung. Kemudian adalah hukum makruh. Menurut istilah, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya.
Jadi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa, namun lebih baik itu dihindari. Hukum yang kelima adalah mubah. Bila seseorang mengerjakan, ia tidak diberi ganjaran, dan bila seseorang meninggalkan, ia tidak mendapatkan dosa. Alhamdulillah, pemaparan isi materi telah selesai. Selanjutnya adalah analisis perspektif pendidikan agama Islam. Dalam perspektif pendidikan agama Islam, hukum bisa dikatakan sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Kita sebagai umat Islam, terutama siswa, diajarkan untuk menghindari hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, serta melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata-kata motivasi. Saya pernah mendengar, yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, ia akan menelan kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, kata-kata itu menjadikan motivasi untuk saya untuk terus belajar dan belajar. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.